selamat siang diucapkan dari kota Cirebon. Ketemu lagi dengan saya. Nah, Mas Rehan sekarang lagi berada di stasiun kereta api, yaitu stasiun Cirebon ya, atau stasiun Cirebon Kejaksan. Kodenya CN. Pada kali ini saya lagi-lagi akan pulang ke kota Semarang, naik kereta api lagi yang pasti, yaitu saya akan naik kereta api Gunung Jati. Oke, masuk aja ke dalam. Panas banget soalnya. Kondisi stasiun Cirebon kayak gini. Ini pusat dari Daop 3 ya. Ibu kotanya daerah operasi 3 Cirebon. Di sana itu ada loket. Kemudian ada tempat-tempat buat jajan itu ya. Tulisannya ada Yomart sama KFC di atas itu ya. Nah, ini dia lobi keberangkatannya. Di sana ada tempat parkir. Kita masuk aja ke dalam ya. Nah, ini dia stasiunnya. Jadi ini untuk zona drop off ya, di bagian dalam sini. Kayak gini teman-teman. Kayak gini teman-teman untuk stasiun Cirebon. Jadi untuk lobinya seperti ini teman-teman. Saya pengen cara gampang, yaitu face recognition saja. Kayak gini ya guys. Nah, kayak gini untuk dalam stasiunnya. Udah boarding. Kalau face recognition tuh nggak perlu ngeprint ya, nggak perlu nyetak tiket. Jadi udah simple banget. Tapi kalau pengen nyetak juga nggak apa-apa. Opsional itu ya. Sudah berada di dalam stasiun Cirebon Kejaksan. Pada kali ini saya berkesempatan untuk mengajak kalian bikin trip lagi ya, yaitu trip naik kereta api. Yaitu saya di sini akan ke Semarang, yaitu naik kereta api Gunung Jati. Oh ya, jadi kereta api Gunung Jati itu merupakan kereta api yang melayani relasi atau rute perjalanan dari Cirebon ke Gambir, lalu Gambir ke Semarang, lalu Semarang ke Gambir, lalu Gambir ke Cirebon. Oh ya, jadi kereta api Gunung Jati melayani dua kelas layanan, kelas eksekutif dan kelas ekonomi, menggunakan armada K1 dan K3 New Image 2016. Oh ya, nanti saya berada di eksekutif 1 nomor 6 Alpha, teman-teman. Dan nanti saya akan bikin trip pulang ke Semarang naik kereta yang sama, yaitu naik kereta api Gunung Jati. Oh ya, jadi kereta api Gunung Jati itu pertama kali beroperasi itu sebenarnya sudah dari tahun 1973, tepatnya itu tanggal 1 Februari ya, 1973. Kalau nggak salah dulu kereta api Gunung Jati itu relasinya dari Cirebon ke Jatinegara masih menggunakan rangkaian ekonomi dengan lokomotif BB301 kalau nggak salah, yang saya baca-baca di internet ya teman-teman. Lalu sempat terhenti beroperasi di tahun 1992. Lalu hadir kembali kereta api Gunung Jati tanggal 1 Februari 2025 semenjak diberlakukannya GPK baru, yaitu GPK 2025. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu istilah Gunung Jati itu berasal dari mana sih istilahnya? Jadi nama Gunung Jati itu diambil dari salah satu tokoh penyebar agama Islam di Cirebon, yaitu namanya Sunan Gunung Jati. Jadi bisa dijadikan objek wisata juga, namanya makam Sunan Gunung Jati, dan dijadikan nama kecamatan, yaitu namanya Kecamatan Gunung Jati. Beginilah situasi kondisi di ruang tunggu eksekutif stasiun Cirebon ya. Jadi stasiun Cirebon Kejaksan ini merupakan stasiun utama di pusat kota Cirebon. Karena di Cirebon sendiri terdapat dua stasiun sebagai proses naik turun penumpang kereta api ya, yaitu Cirebon Kejaksan dan Cirebon Perujakan. Nah, kalau stasiun Cirebon Kejaksan ini notabene kereta-kereta yang kelasnya tinggi, seperti eksekutif, kelas campuran juga ada beberapa, lalu kelas luxury,
priority, kompartemen, dan lain sebagainya. Sementara itu stasiun Cirebon Perujakan merupakan stasiun yang berada di kota Cirebon yang melayani kelas-kelas kereta-kereta yang notabene kelas menengah ke bawah ya, full ekonomi ada, bahkan ada kelas campuran teman-teman. Dan di sini di stasiun Cirebon Kejaksan di ruang tunggunya juga ada fasilitas kursi pijet teman-teman. Ada 4 kursi ya teman-teman ya. Jadi buat bersantai ria, teman-teman sambil nunggu kereta bisa banget memanfaatkan fasilitas kursi pijet kayak gini. Terus ada biayanya teman-teman. Ada ongkosnya itu nominal 10.000, 20.000 sama 50.000. Nah, itu ya. Terus di sana itu ada ruang tunggu luxury ya, luxury lounge. Itu dikhususkan untuk penumpang kereta api kelas kayak luxury, terus kereta kompartemen juga bisa sama priority. Jadi ruang tunggunya kayak gini teman-teman. Jadi ruang tunggu di stasiun Cirebon itu khusus penumpang bertiket ya. Yang jelas penumpangnya harus bertiket dan semua kelas bisa duduk di sini semua. Nunggu di sini bisa ya. Kelas eksekutif bisa, ekonomi bisa, bahkan kelas bisnis. Dan di sana ada pojok baca buat kalian baca-baca di situ ya. Jadi kalian kalau baca-baca dulu sebelum nunggu kereta bisa banget. Kayak gini ya teman-teman. Habis ini saya akan naik kereta api Gunung Jati. Kayak gini ya teman-teman ya. Saya ke peron aja ya guys. Pening soalnya di ruang tunggu. Walaupun ruang tunggunya nyaman banget tapi pening banget. Karena saya mau persiapan ke peron aja teman-teman. Jadi ada kereta yang mau masuk yaitu kereta api Fajar Utama Jogja dari Yogyakarta ke Pasar Senen Jakarta. Infonya sih kereta yang akan saya naiki dipersiapkan masuk di jalur 3 dan 4 ya. Itu ada kereta api Fajar Utama Jogja. Bawa kelas priority. Lokomotifnya pakai 20402. 2040302 Depo Induk YK atau Yogyakarta. Terus di sana ada depo kereta Cirebon. Di sana ada depo lokomotif tuh di sana di pojok banget tuh ada depo lokomotif. Oke. Mari kita ke sana ya. Soalnya saya di eksekutif 1 nomor 6A ya. Di sana. Kalau eksekutif 1 itu posisinya di tengah-tengah. Karena kalau KA Gunung Jati eksekutifnya itu di belakang. Sudah berada di peron jalur 3 dan 4 stasiun Cirebon. Saya lagi menunggu kereta api yang akan saya naiki menuju ke Semarang, yaitu kereta Gunung Jati. Nanti saya berada di eksekutif 1 nomor 6A ya. Dan kayak gini situasi di stasiun Cirebon pada siang ini. Tadi ada kereta api Fajar Utama Jogja baru diberangkatkan ke Pasar Senen. Kosong ya teman-teman. Lengang banget di sini. Dan nanti saya sampai Semarang ya teman-teman. Belum bisa full trip dari Jakarta. Keretanya tuh sebenarnya dari arah Gambir ya. Tapi saya cuma naik dari Cirebon ke Semarang, tapi nggak apa-apa. Perjalanannya kalau nggak salah 2 jam 50 menit. Apa berapa menit gitu. Pokoknya hampir 3 jaman lah perjalanan. Nanti kereta api Gunung Jati berhentinya di Brebes. Babakan dulu, Babakan. Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, lalu Semarang, Tawang, Bang, Jateng. Kayak gini ya.
Gunung Jati akan berhenti lagi di Babakan. Jadi udah ngebut banget teman-teman, begitu berangkat Cirebon langsung antar. Mari kita lihat perjalanannya gimana sih. Kita lihat toilet dari kereta Gunung Jati. Jadi toiletnya terdapat dua sisi, di sebelah sini dan di sana. Dan untuk toiletnya tidak dipisah mana pria mana wanita, dan menggunakan kloset duduk. Dan toiletnya kayak gini ya teman-teman. Dan dimensinya ternyata ada yang lebih kecil juga ya. Ini tuh di nomor kecil ya, kalau nomor besar itu dimensinya lebih besar, lebih lega ya. Nah, kita lihat toiletnya. Kita tutup dulu. Jadi di sini fasilitasnya ada cermin, hiasan lampu, tabung sabun, ada wastafel juga buat cuci tangan, masih berfungsi. Lalu finishingnya sudah marmer, udah mantep nih. K1 New Image ini udah mantep banget, udah ada kayak gini ya juga. Lalu di sini ada capstock atau gantungan gitu, gantungan pakaian dan sebagainya. Terus di sini ada kloset duduk dan bisa disiram teman-teman. Nah, terus di sebelah sini itu ada pemberitahuan demi kenyamanan kita bersama. Ini nggak boleh merokok di dalam toilet dan di dalam kereta yang pasti. Nggak boleh vape juga. Terus membuang sampah ke dalam kloset itu jangan. Apalagi buang tisu dan lain-lain. Nggak boleh jongkok. Kalau pakai toilet duduk nggak boleh sambil jongkok ya. Sama nggak boleh mengeluarkan badan dari toilet. Nggak boleh vandalisme. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ada berbagai aturan juga sih di sini. Sama di bawah sini ada tempat sampah, sama ada tisu gulung, dan di situ ada hand dryer untuk pengering tangan. Di atas itu ada parfum atau buat pengharum ruangan, biar ruangannya ini wangi teman-teman dan harum. Dan pastinya di atas tuh ada exhaust atau kipas penghisap. Jadi untuk toiletnya mantep, bersih, wangi, terus juga minimalis tapi elegan sih untuk toilet dari kereta Gunung Jati. Kayak gini ya. Kereta yang saya naiki baru diberangkatkan dari stasiun Babakan yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Oh ya, habis ini berhenti lagi di Brebes teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Gunung Jati. Jadi untuk kereta api Gunung Jati ini penumpangnya yang baru saya notice itu sepi banget. Ya cukup sepi sih, nggak terlalu rame, dan penumpangnya itu cuma ada sekitaran 4-5 orang teman-teman. Bener-bener nggak begitu rame sih yang saya rasakan. Padahal ini saya bikin videonya pada saat weekend ya, hari Minggu tanggal 3 Maret, tanggal 2 Maret 2025. Ini puasa hari kedua teman-teman. Dan nanti saya ini ya teman-teman, bikin vlog di dalam keretanya, nggak banyak ngomong. Dikit-dikit aja, paling ngomong-ngomong dikit aja. Dan keretanya sudah mulai batuk lagi, udah agak berisik lagi teman-teman. Habis ini stasiun Brebes ya, berhenti lagi di Brebes.
Situasinya untuk sekarang tidak rame-rame banget ya, penumpangnya ada beberapa aja yang menumpati eksekutif 1 di kereta yang saya naiki, yaitu kereta Gunung Jati. Oh ya, jadi untuk fasilitasnya, pertama di depan sini ada kursi yang warnanya bubble gum seperti ini, lalu di depan sana ada TV atau televisi, dan nomor armadanya K101604. Di sini ada footrest. Footrestnya bisa di adjustable, bisa diatur ketinggiannya sesuai selera teman-teman. Kayak gini ya teman-teman untuk footrestnya, dan bisa dikembalikan lagi, tinggal diklik yang tombol ini ya. Terus di sebelah sini ada meja kecil buat menaruh gadget teman-teman atau naruh makan, naruh minum. Lalu di sebelah sini ada power outlet yang digunakan untuk ngisi daya gadget, bisa ngisi daya laptop dan ngisi daya tablet. Dan di sebelah sana ada capstock atau gantungan ya, buat gantung-gantung macam-macam seperti tas belanja, gantung tas dan lain-lain, gantung jaket juga bisa. Lalu di sini ada roll blind atau tirai gulung. Jadi tirainya tinggal ditarik aja seperti ini. Nanti teman-teman habis kalau mau kayak gini lagi tinggal ditarik sedikit, lalu nanti buka. Ada red lamp atau lampu baca ya, sebanyak 2 buah. Terus di sini ada meja lipat atau meja makan. Nah, meja makannya di sini. Nah, ini ada meja makan juga buat teman-teman makan, minum, mengerjakan tugas dengan laptop. Bisa banget, dan maksimalnya ada 3 kg ya. Jadi jangan melebihi beban dari maksimal 3 kilo. Nah, terus ada tombol reclining buat merebahkan kursi teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk fasilitas yang ada di kereta api Gunung Jati. Di sana tentunya ada kamera CCTV buat keamanan. Oh ya, kalau kereta New Image punya kekurangan, yaitu bagasinya sempit ya. Kalau di ujung-ujung itu ya, di pojok-pojok itu sempit banget. Jadi kalian hati-hati nih kalau bawa barang yang cukup besar kayak koper atau yang lainnya tuh harus mikir-mikir lagi. Kenapa? Karena sempit banget kalau di pojok-pojok itu ya. Karena di atas itu ada kondensor AC, yang bikin sempit tuh ada kondensor AC. Maka dari itu kalian bawa barangnya sewajarnya ya. Sebenarnya ya gitu, kekurangannya K1 New Image tuh selain katanya gemelodak, kabinnya agak gemelodak, terus ya gitu, bagasi di ujung itu sempit banget gitu. Sama kalau teman-teman ngambil single seat itu hoki-hokian, kadang di depan, kadang di belakang. Nah itu kalau di depan sangat menyiksa banget, sempit banget kalau New Image ya. Nah kita berjalan langsung stasiun Losari. Losari berada di ujung timur dari Kabupaten Cirebon ya, jika berada di wilayah utara, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, nanti masuk di Kabupaten Brebes. Kayak gini ya, jadi kereta api Gunung Jati ternyata penumpangnya banyak yang kosong, kursinya ya terutama ya. Cuma seberapa doang, paling cuma 5 penumpang sampai 6 orang, termasuk saya teman-teman. Dan kereta api yang saya naiki itu diproduksi di PT Inka atau Industri Kereta Api di Madiun. Jadi kereta-kereta seperti New Image, seperti Stainless Steel Gen 1, Stainless Steel New Generation itu diproduksi di PT Inka Madiun teman-teman, kayak gitu. Oh iya, fasilitasnya ada yang lupa ini. Ada yang lupa teman-teman, lupa di review tadi. Oh ya, di sini itu juga ada kantung elastis ya, buat nyimpen macam-macam seperti buku dan lain-lain. Nyimpen minum juga bisa teman-teman. Terus di sini juga ada waste bag atau tempat untuk buang sampah. Ini pengganti plastik. Nah, wadahnya sudah menggunakan wadah kertas ya. Lebih ramah lingkungan sih untuk wadah seperti ini, dan wadahnya mengingatkan kita kalau naik pesawat. Kayak gini ya. Jadi emang udah beda ya sekarang, udah ada improve sekarang. Dan untuk legroomnya ya standar ya, kalau eksekutif ya bisa dibilang longgar ya, standar gitulah, nggak terlalu sempit, dan seukuran saya sih ya lumayan oke sih. Pemandangannya monoton teman-teman kalau jalur utara, tapi ini pemandangannya kita bisa lihat Pantura ya, jalur utara gitu.
Cuma di petak-petak tertentu aja. Kebanyakan tuh kalau jalur utara tuh persawahan, ladang kayak gitu. Tapi ini bener-bener enak sih lihat jalur utara tuh. Tapi nanti setelah Pekalongan ke arah Weleri ada pemandangan spesial, yaitu pemandangan laut teman-teman, sama PLTU Batang. Pemandangan wajib diabadikan. Perjalanan naik kereta Gunung Jati sudah tiba di stasiun Brebes. Ini tepat sesuai jadwal jam 12:37 menit dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Brebes jam 12:39 menit. Dan untuk stasiun Brebes ini berada di pusat dari Kabupaten Brebes, dan stasiun Brebes sendiri sudah berada di ujung timur daerah operasi 3 Cirebon dan berbatasan langsung dengan daerah operasi 4 Semarang. Kayak gini ya untuk stasiun Brebes. Stasiunnya kayak stasiun-stasiun besar gitu ya. Kayak gini ya. Perjalanan naik kereta api Gunung Jati sudah tiba di stasiun Tegal. Stasiun Tegal merupakan stasiun yang berada di ujung barat daerah operasi 4 Semarang. Dan di jalur 1 itu merupakan kereta api Sembrani dari Surabaya Pasar Turi ke Gambir, membawa 2 kelas layanan, eksekutif dan luxury. Luxury-nya bawa 2 biji ya teman-teman ya. Perjalanan naik kereta Gunung Jati sudah tiba di stasiun Pemalang. Jadi stasiun Pemalang kereta Gunung Jati berhenti normal ya, berhenti secara reguler. Dan nanti berhenti lagi di stasiun Pekalongan. Dan ini stasiun Pemalang berada di pusat dari Kabupaten Pemalang. Lagi kereta api yang saya naiki berangkat lagi.
cukup banyak, tapi nggak sebanyak Kaligung. Kalau Kaligung kan berarti di Babakan, Losari, Tanjung, Brebes, terus di Weleri juga sama di Batam. Tapi ini nggak berhenti di Weleri sama di Batam ya. Persiapan masuk stasiun Pekalongan di jalur 3. Tepat sesuai jadwal, kereta api Gunung Jati sudah tiba di stasiun Pekalongan. Dan stasiun Pekalongan penumpangnya yang saya lihat gak ada yang naik dan gak ada yang turun ya di sini ya. Paling di ekonominya, tapi di eksekutifnya ini kayaknya gak ada deh. Soalnya kayak kosong banget teman-teman. Dan untuk stasiun Pekalongan sudah terdapat peron tinggi serta peron panjang. Jadi udah keren nih stasiun Pekalongan. Penumpangnya kayaknya tuh ada yang turun teman-teman, penumpang ekonomi. Soalnya eksekutifnya yang saya naiki di eksekutif 1 penumpangnya cuma 6 orang. Jadi ya banyak yang kosong melompong sih. Kabupaten Batam. Tadi habis lihat pemandangan bagus, pemandangan yang tidak boleh ketinggalan, yaitu pemandangan Laut Jawa dan pemandangan Tenggal-Tenggal Batam. Oh ya, ini keretanya agak berisik ya teman-teman, karena memang trek di sini tuh memang terkenal agak berisik, apalagi kalau lagi manuver, lagi berbelok kayak gitu ya. Oh ya, langsung aja mungkin saya kasih kesimpulan dan kesan-kesan sebelum saya akhiri video ini, sebelum perjalanan saya akan sampai di kota Semarang. Oh iya, jadi untuk kesimpulannya, kereta api Gunung Jati ini merupakan kereta api yang bisa dijadikan rekomendasi juga ya buat kalian yang akan bepergian dari Jakarta, Cirebon maupun Semarang. Dan harga tiketnya itu kalau kelas ekonomi mulai dari harga 150.000
Dan untuk kelas eksekutifnya mulai dari harga sekitaran 210.000. Nah itu harga weekend ya. Sementara harga weekday-nya itu mulai dari harga 130.000 untuk kelas ekonominya. Sementara untuk kelas eksekutifnya mulai dari harga 180.000. Itu untuk harga weekday teman-teman. Jadi harga weekend dan weekday itu setelah saya lihat-lihat di aplikasi beda teman-teman. Atau lebih tepatnya rentang harganya mulai dari kisaran 130.000 sampai 150.000 untuk ekonomi, dan untuk kelas eksekutifnya mulai dari kisaran harga 180.000 sampai di harga 210.000 rupiah. Oke, kalau buat saya sendiri harga segitu ya masih terbilang worth it ya. Dari Cirebon ke Semarang dari harga 150 sampai 200 tuh masih worth it, masih wajar, masih dibilang sangat masuk akal. Ini keretanya bergoncang teman-teman, sedikit bergoncang, dan sekarang kereta api yang saya naiki melintas stasiun Krengsek. Oh iya, jadi kesimpulannya kereta api Gunung Jati merupakan salah satu kereta api yang melayani rute perjalanan dari Jakarta Gambir, Cirebon sampai dengan Semarang Tawang Jati. Jadi untuk kereta api Gunung Jati melayani dua pelayanan kelas, yakni kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Dan untuk kereta api Gunung Jati sendiri sebetulnya bukan kereta yang benar-benar baru namanya ya, tapi nama sudah lama namun comeback atau muncul kembali. Jadi sejarahnya gini ya, filosofinya setelah saya baca-baca di artikel bahwa kereta api Gunung Jati itu pertama kali diluncurkan sejak tahun 1973 per tanggal 1 Februari. Dulu itu kereta api Gunung Jati membawa kelas ekonomi dan menggunakan lokomotif kalau nggak salah itu BB301, dan dulu itu cuma rutenya itu Cirebon sampai Jatinegara. Lalu setelah itu kereta api Gunung Jati itu sejak tahun 1992 itu kereta api Gunung Jati tidak beroperasi ya. Jadi kereta api Gunung Jati itu tidak beroperasi dari tahun 1973 sampai di tahun 1992 aja. Dan di tahun 1992 itu kereta api Gunung Jati tidak beroperasi ya teman-teman ya. Digantikan dengan kereta api Cirebon Express, dan ada kereta api Argo Jati, dan ketambahan kereta api Tegal Bahari. Setelah itu beberapa tahun kemudian kereta api Gunung Jati beroperasi kembali per 1 Februari 2025 kemarin per grafik perjalanan kereta api terbaru 2025 atau GPK 2025. Dan untuk kereta api Gunung Jati sekarang membawa dua kelas, ekonomi dan eksekutif. Ekonominya kalau nggak salah 24 kereta dan eksekutifnya juga 24 kereta. Dan sekali lagi kereta api Gunung Jati untuk jam keberangkatannya menurut saya enak teman-teman, dari Cirebon jam 11.53 sampai di Semarang nggak terlalu sore, masih jam 14.43 ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja untuk perjalanan kereta api Gunung Jati. Semoga terhibur dalam vlog ini, teman-teman boleh tonton videonya sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bentar lagi kereta api yang saya naiki melintas stasiun Weleri. Berjalan langsung stasiun Weleri yang berada di Kabupaten Kendal dan menyusul sebuah kereta itu. Oh, kereta api Kaligung guys. Jadi kereta api Kaligung disusul kereta Gunung Jati di stasiun Weleri. Itu Kaligung Brebes ya, bukan Kaligung Cirebon. Kaligung yang start dari Brebes ke Semarang. Berarti kita dua kali menyusul kereta ya. Yang pertama tadi di Tanjung kita nyusul Dharma Wangsa, sekarang di Weleri kita nyusul Kaligung.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Perjalanan sudah sampai di Kota Semarang, stasiun akhir Semarang Tawang Bank Jateng. Ini di jam 14.37, berarti awal yang lumayan banyak ya. Awal 6 menit. Cek barang-barangnya, nggak ada yang ketinggalan. Udah aman ya, semuanya aman. Nggak ada yang ketinggalan. Kereta Gunung Jati itu sistemnya tektok atau puter walik. Nanti berangkat lagi jam 15.45 ya dari Semarang Tawang Bank Jateng. Dan kereta api Gunung Jati punya waktu sekitar 1 jam lebih ya untuk istirahat di Semarang. Nanti kereta ini akan balik lagi ke arah Jakarta sebagai KA 119. Jadi kereta yang cukup capek sih kalau buat saya. Kereta capek juga KA Gunung Jati ini. Karena KA Gunung Jati ini tuh pola dinasnya dari Cirebon pagi sampai Jakarta itu sekitar jam 8. Terus jam 9 balik lagi ke arah timur, bablas sampai Semarang. Terus di Semarang punya istirahat sejam, balik lagi ke arah barat, ke arah Jakarta. Terus di Jakarta habis itu balik lagi ke Cirebon jam 22.05 sampai Cirebon jam 1.05. Jadi kereta yang capek juga. Punya istirahat 4 jam teman-teman di Cirebon sampai jam 5 nanti. Perjalanan saya sudah tiba di Semarang lagi, di stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Ini bener-bener perjalanan yang menyenangkan buat saya, walaupun lagi bulan puasa ya sekarang, lagi Ramadan. Untuk penumpangnya sih tadi nggak begitu rame ya. Dan kayak gini ya teman-teman, untuk AC-nya tadi di kereta yang saya naiki sejuk, dingin, 24 derajat, 23 derajat, nggak merasa kepanasan. Dan untuk suspensinya ya standar kereta New Image ya, agak sedikit bergoncang-goncang tadi pas di petak-petak tertentu, tapi selebihnya sih oke-oke aja. Begini ya guys untuk suasananya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa, khususnya bagi yang menjalankan. Semoga puasanya teman-teman lancar dan full sampai akhir ya.